Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Bapak. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran berupa video pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materi ini masih pembelajaran bab 1 ya. Kali ini yang akan Bapak sampaikan tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi, masih bab 1. Topiknya yaitu topik D, fotosintesis, proses penting di bumi. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi topik A tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, materi sekarang merupakan kelanjutan penjelasan materi tentang daun yang akan kita bahas, kalian pelajari tentang fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum kalian mempelajari proses fotosintesis, kalian harus pahami dulu ya, bagaimana tumbuhan itu bisa hidup. Nah, diketahui kita sebagai manusia juga, hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, begitu juga manusia akan bergerak, berjalan, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan merupakan makhluk hidup juga, namun tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Nah, cara tumbuhan membutuhkan makanannya seperti inilah. Tumbuhan itu akan melalui suatu proses, yaitu proses fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat pada gambar berikut ya. Begitu pentingnya fotosintesis, seperti ini ya, bahwa tanaman itu berfotosintesis atau tumbuhan itu berfotosintesis itu sampai tumbuh menjadi besar ya. Nah, di sini pentingnya fotosintesis untuk kita sebagai manusia, seperti tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernapas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Jadi sekali lagi, fotosintesis itu sangat penting sekali, terutama untuk kita ya, manfaatnya sebagai manusia dari hasil fotosintesis tersebut. Dengan demikian, apa itu fotosintesis ya? Nah, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan pada tumbuhan. Kemudian untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Nah, ini berarti apa tujuan dari fotosintesis, yaitu untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Nah, semua tumbuhan di darat dan laut akan melakukan fotosintesis. Kemudian dari semua hasil dari fotosintesis tumbuhan itu akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk berfotosintesis pada tumbuhan? Ya, ini adalah untuk terjadinya fotosintesis tentunya harus ada sinar matahari atau cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil gitu ya. Nah, anak-anak, dengan demikian fotosintesis itu merupakan penggabungan ya berbagai zat untuk menghasilkan makanan dengan melibatkan cahaya matahari. Jadi tanpa matahari tidak terjadi fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu ya, apa itu fotosintesis. Nah, ini adalah proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama berarti adanya sinar matahari. Kemudian adanya karbon dioksida. Kemudian
Di sini karbon dioksida berarti gas yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan saat bernapas. Kemudian adanya oksigen, yaitu gas yang diperlukan dan dihirup oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Kemudian adanya klorofil, ya, klorofil yaitu zat yang membuat daun berwarna hijau. Ini klorofil. Nanti materi ini akan lebih kalian pahami lagi ya. Juga tidak lepas adanya karbohidrat sebenarnya ya dari proses terjadinya fotosintesis. Apa itu karbohidrat? Yaitu salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga atau disebut gula ya. Jadi itu sumber tenaga gula. Nah, ini proses terjadinya fotosintesis. Bagaimana terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Nah, seperti ini. Tempat proses fotosintesis itu berlangsung di daun. Di daun, kemudian karbon dioksida di udara masuk melalui stomata daun. Nanti lebih lanjut apa itu stomata ya, stomata di daun gitu ya. Kemudian akar menyerap air dari dalam tanah ya. Kemudian air didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, di daun karbon dioksida dan air berproses dengan sinar matahari menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Nah, dengan demikian fotosintesis itu berlangsung dalam kondisi di mana energi cahaya matahari mengalami perubahan energi, yaitu energi kimia ya, energi kimia yang bermanfaat untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Jadi seperti itulah terjadinya proses fotosintesis. Kemudian juga perlu dipahami oleh kalian ya. Ini manfaat fotosintesis. Yang pertama menghasilkan oksigen, adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Kemudian menyediakan nutrisi yang berguna untuk manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, oksigen itu sangat dibutuhkan ya oleh manusia untuk bernapas dan untuk hidup. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia juga hewan bergantung kepadanya. Semua tumbuhan yang kita makan, kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen. Tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu ya. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, jadi menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentu jawabannya ya, tidak bisa, karena tumbuhan akan mati ya kalau tidak mengalami fotosintesis. Contohnya tanaman padi, jagung, dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita ya, bagi kelangsungan hidup kita. Nah, itulah anak-anak materi fotosintesis pada tumbuhan. Silahkan kalian pelajari lebih mendalam lagi dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan tumbuhan dan fotosintesis ya. Untuk lebih memahami dalam terjadinya fotosintesis, silakan kalian lakukan bagian berikut, dan nanti setelah selesai percobaan seperti biasa kalian posting tugas kalian lewat WA ya. Jadi sekarang kalian lakukan percobaan di rumah ya. Nah, ini mari mencoba mengamati fotosintesis. Alat dan bahan: gelas 1 mangkok bening ya, sebuah. Kemudian daun segar 1 lembar, air gitu ya. Daun segar tentunya banyak di halaman rumah kalian atau di mana kalian
ketik ya, selembar saja cukup. Kemudian cara kerjanya, petiklah selembar daun segar yang ada di sekitar halaman rumah kalian. Simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun terendam. Simpan gelas di bawah sinar matahari. Diamkan selama 15-30 menit. Ya, jadi Bapak rasa ini mudah untuk dilakukan ya. Mudah. Selamat mencoba. Kemudian nanti kegiatan kalian mencoba ini, uji coba kontes ini, foto ya, seperti tadi foto dan posting ke Bapak ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran tentang fotosintesis pada tumbuhan yang Bapak sampaikan. Untuk lebih memperdalam materi ini, silakan kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Ini kuis, berupa kuis. Jawablah pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. Ini satu, apa yang terlihat dan terjadi pada daun. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, setelah 30 menit kalian lihat ya, cek bagaimana terjadi pada daun itu. Kemudian yang kedua, apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Yang keempat, dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Ya, silakan kalian jawab dalam buku tulis. Ya. Hasil jawaban kalian nanti fotokan seperti biasa dan kirim ke Bapak lewat WA. Demikian anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.